Wisma Perdamaian merupakan bangunan yang dirancang oleh Nicholas Harting pada tahun 1754 ketika ia menjabat sebagai Gubernur Pantai Utara Jawa hingga pada tahun 1761 difungsikan sebagai Gouverneur van Java Noord-Oostkus Gubernur Jawa Utara bagian pesisir timur dan sempat disebut sebagai Bevradesteen. Selain itu, bangunan ini juga sempat menjadi tempat tinggal residen Sesemarang. Wisma Perdamaian beberapa kali mengalami perubahan dari segi tampilan. Hingga abad ke-19 masih berupa bangunan tunggal berlantai dua yang berarsitektur klasik dan dicirikan dengan adanya pilar-pilar rangkap dengan kapital berornamen dan bermotif bunga. Menjelang abad ke-20, ditambahkan serambi bangunan di samping kanan dan di samping kiri, dan atapnya diubah menjadi limasan penuh. Untuk menjaga kelestarian bangunan kuno Wisma Perdamaian, maka dibangunlah gedung perkantoran baru di sisi kanan, mengikuti gaya bangunan induk. Bangunan Wisma Perdamaian sekarang ini terdiri dari 3 masa bangunan, yaitu 1 bangunan induk yang berfungsi sebagai ruang kerja gubernur, serta sebagai tempat penerimaan tamu-tamu resmi, 2 bangunan rumah dinas, dan 3 bangunan kantor tempat staf Wisma Perdamaian bekerja atau ruang TU bangunan. Tersebut berdiri dengan luas lahan sekitar 15,0 meter 2 dengan total luas bangunan 6.500 meter 2. Dalam perjalanannya, bangunan ini tetap dapat mempertahankan gaya arsitekturnya, sehingga bangunan tersebut ke dalam kawasan Tugu Muda sebagai bangunan cagar budaya. Wisma Perdamaian ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1953. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 sampai tahun 2031. Sebagian besar dari Wisma Perdamaian telah dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Wisma Perdamaian lebih sering digunakan untuk kegiatan budaya, seni, atau pendidikan. Wisma Perdamaian memiliki nilai arsitektur yang tinggi mengingat fungsinya sebagai rumah dinas pimpinan pemerintahan. Dalam perjalanannya pun, bangunan ini tetap dapat mempertahankan gaya arsitekturnya, sehingga memiliki potensi yang kuat untuk dimanfaatkan sebagai bangunan bersejarah. Hal ini didukung pula oleh lokasi strategis di pusat kota Semarang, menjadikan bangunan ini sebagai bangunan pendukung kawasan kota Semarang.